Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman proktor semuanya terkait geladi ANBK ya untuk jenjang SD, karena ini banyaknya informasi, banyaknya pertanyaan di grup WA maupun yang pada Japri ya. Ini sudah saya simpulkan dari berbagai pertanyaan teman-teman supaya tidak terlalu capek menjawab satu persatu ya. Jadi gini, ini pertanyaan yang pertama. Saya sudah set sesi 1 tapi token belum muncul. Bagaimana ini Pak? Nah, ini jawabannya ya sabar. Itu akan muncul sebenarnya ya jika sudah sesuai dengan jadwal dan waktunya. Makanya itu dilihat di jadwalnya ya, yang dipilih jadwalnya tuh yang mana, sesuaikan ya, pasti nanti akan muncul di situ. Kemudian pertanyaan kedua, saya pakai klien Chromebook. Nah ini ya, aplikasi tidak bisa digunakan, bagaimana caranya? Ini update saja Google Chrome-nya ya, itu diupdate dulu. Pertanyaan selanjutnya, kartu login itu buat apa tuh Pak? Ya ini, ya namanya kartu login ya untuk login peserta ya. Silakan tuh yang belum nyetak kartu login ya, di situ sudah dicetak kan akan kelihatan ada data-data yang memang dipakai untuk login oleh pesertanya ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menggantikan peserta yang tidak hadir dengan peserta cadangan? Nah, ini ganti di web ANBK pada menu aktivasi peserta cadangan ya. Silahkan nanti kunjungin alamatnya tersebut ya, alamat web ANBK, semua aktivitas di situ. Kemudian password proktor saya tidak muncul, kayak apa nih Pak? Nah, dilihat karena ini acara geladi bersih, di web ANBK itu ada menu geladi bersih yang dicari ya. Rata-rata terpaku ke menu ANBK ya kan. Jadi silahkan dicari yang ini, menu geladi bersih. Nah, lanjut. Pak, siswa saya ada yang tidak hadir, terus gimana? Ya namanya tidak hadir, ya tulis saja di berita acara tidak hadir dengan alasannya apa. Misalnya sakit atau pindah, sertakan itu alasannya ya. Nih, pertanyaan selanjutnya, peserta cadangan terlanjur desain, tapi tidak mengerjakan tes, gimana? Peserta cadangan nggak diikutkan ujian, nggak apa-apa ya, nggak usah ikut tuh, ya. Jadi nggak usah mengerjakan tes. Ini, apakah fakta integritas wajib diisi? Ya iya dong, isi aja ya, kan cuma sekali tuh ngisinya. Oke, aplikasi proktor dan klien ke download dan install lagi, apa boleh pakai yang bekas simulasi? Nah, boleh pakai bekasnya simulasi, juga boleh install lagi ya. Mana baiknya, yang penting tidak bermasalah ya kan. Nah, Pak, sekolah saya menumpang terus ID proktornya piye? Nah, ya ora piye-piye ya. Yang ada di sekolah yang ditumpangi semuanya di situ ya. Jadi nanti silahkan dikoordinasikan dengan sekolah yang ditumpangi. Nah, itu namanya menumpang ya. Semuanya aksesnya di situ, termasuk pengaturan seksi ya kan. Yang punya alat kan mereka, jadi yang menyesuaikan alatnya ya. Seperti itu, mau ditaruh sesinya juga itu tergantung yang ditumpangi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak mau upload surat kesiapan tapi tidak ada pilihan upload. Nah, ini gimana? Ya, nih. Kemarin kan sudah diberi kesempatan yang panjang ya. Kok tidak segera diunggah? Nah, sekarang sudah ditutup, malah mau ngunggah. Ya, tunggu aja sampai dibuka lagi menu uploadnya. Sabar ya itu ya, teman-teman ya.
kesiapan itu seharusnya awal itu sudah diisi dulu. Nah ini, Pak, saya mau merubah sesi dan gelombang apa masih bisa? Nah ini terkait dengan yang tadi ya. Ya tunggu aja selesai gladi. Nanti akan ada info pembaruan data ketika menjelang ANBK ya. Jangan sampai ketinggalan informasinya nih teman-teman ya. Silakan dipantau tuh web ANBK-nya. Nah, Pak Bro, kok ada geladi bersih kayak mau acara acara nikah atau acara apa ya? Nggak tahu ini. Ya, jadi ini ya ada acara-acara besar tujuannya apa? Nah, jadi untuk mempersiapkan dalam menghadapi ANBK utama itu kan perlu adanya simulasi, kemudian adanya geladi ya teman-teman ya. Nah, jadi dari situ kita akan tahu sejauh mana persiapan kita, baik kesiapan sistem, infrastruktur sekolah, termasuk kesiapan proktornya, juga siswanya. Kadang-kadang proktornya itu ada yang nggak siap, mungkin karena ada sesuatu hal, itu juga siswanya. Nah, juga siswanya itu baru mengenal namanya laptop atau mengenal komputer, ya itu wajar aja, makanya dipersiapkan itu salah satu tugas teman-teman proktor di sekolah itu. Nah, kemudian apa harus ada pengawasan silang? Nah, nih jawabannya ya. Kan memang harusnya begitu, tapi koordinasikan dengan UPT layanan kependidikan di daerah masing-masing ya. Biasanya itu kan UPT akan membuat suatu SK pengawasan silang. Biasanya akan dicari sekolah yang terdekat ya, supaya tidak merepotkan teman-teman yang mengawas. Karena kalau semakin jauh biasanya itu memerlukan biaya transportasi ya. Nah itu, jadi diatur aja dulu ya, nanti dikoordinasikan dengan UPT-nya masing-masing. Nah kemudian pertanyaan lagi, oh ini panjang sekali ini. Jadi membacanya bisa jadi salah persepsi ini ya. Tapi intinya pada kelompok tes peserta di checklist semua. Peserta sesi 2 otomatis ikut. Nah, ya sudah, berarti artinya ini yang tanya itu sudah paham sekali ya. Peserta sesi 2 otomatis akan ikut ya. Nah, kemudian atau otomatis yang aktif hanya satu sesi walaupun di checklist semua. Dan kalau sudah selesai satu sesi itu mau ke sesi kedua, berarti intinya gitu ya. Peserta sesi 1 harus dinonaktifkan dulu gitu ya. Atau otomatis langsung bisa mengaktifkan sesi 2. Nah, artinya seperti ini kayaknya proktornya juga sudah paham, tapi kayaknya ini lagi bingung. Jadi bingung ya, nggak tahu mungkin belum sarapan atau bagaimana. Jadi jawabannya cukup aktifkan semua. Jika waktu pergantian sesi, maka reset aja ya peserta yang sudah selesai semua itu tadi ya. Ya kan gitu aja intinya ya. Nah kemudian Pak, ada satu pesertaan BK di komputer proktor bagian kelompok tes sudah diaktifkan, tapi pas mau login keterangannya siswa tidak terdaftar. Nah terus gimana itu Pak? Nah reset login dulu ya siswa tersebut. Nah habis itu dicoba kembali. Insya Allah bisa itu. Nah oke. Jadi berbagai pertanyaan-pertanyaan ini ada yang mungkin teman-teman alamin. Ini sudah saya simpulkan juga, sudah ada jawabannya. Disilahkan nanti teman-teman itu dibaca dulu alur kerjanya, yaitu mulai dari buka salam web ANBK ya. Dari situ silahkan dikerjakan itu dulu. Setelah selesai dibaca, diikuti urut-urutannya, baru menjalankan tugas yang lainnya itu. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.